Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi pada hari yang baru ini. Kita renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang baru, hari yang penuh berkat. Kami akan merenungkan firman Tuhan, mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 16 ayat 22 sampai 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itulah dasar firman Tuhan untuk renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita dalam renungan ini adalah sotoy. Sotoy. Sotoy bahasa anak gaul sekarang itu sok tahu. Sok tahu, belagak tahu, atau merasa paling tahu. Ada ungkapan orang bijak berkata, orang yang merasa paling tahu kemungkinan besar dia tidak tahu. Kenapa? Karena orang yang tahu pasti akan merasa tidak paling tahu. Itu sebuah analogi lah, sebuah gambaran boleh bisa memberi gambaran. Sama juga dengan orang pintar. Orang yang kalau merasa dirinya pintar, kemungkinan besar dia tidak pintar, karena orang yang pintar pasti tidak akan pernah merasa pintar, Nah, itulah satu ungkapan atau hal-hal yang bisa menggambarkan bahwa orang yang disebut dengan sotoy ini yang merasa paling tahu, sok tahu, ada kesombongan di sana. Dan itulah sebabnya orang yang seperti ini akan mengakibatkan tiga hal, Yang pertama bahwa sesungguhnya dia membutuhkan, atau menggambarkan bahwa dia membutuhkan pengakuan, Orang yang belum beres dan belum selesai dengan dirinya, biasa begitu, Ada istilahnya overacting. Mungkin dengan begitu orang akan lihat, perhatikan, bahwa dialah yang seolah-olah yang paling tahu dari segalanya, sehingga dia menjadi perhatian. Kalau begitu dia bangga, Nah, tetapi yang kedua, akibat dari dia bersikap begitu justru mempertontonkan kebodohannya dan memalukan malah, karena ketika tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak benar, tidak nyata, tidak terjadi, kan itu hal yang memalukan dan menunjukkan kebodohan. Dan orang yang seperti ini biasa akibatnya adalah pembuat masalah, troublemaker. Di mana-mana dia bisa menyampaikan berita dan hal-hal yang bisa saja memprovokasi, itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 5, dikatakan ada orang yang berlagak tahu dan paling merasa benar, dan kemudian dia seorang yang menyebarkan fitnah, dengki, percekcokan, perpecahan. Itulah yang terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sesungguhnya sifat yang tidak benar dan tentu tidak disukai dan dikehendaki Tuhan. Nah, ini sebelumnya ada pada dirinya Petrus sebenarnya, 3 gambaran ini, Kalau kita memperhatikan, Petrus ini seorang yang sama. 2 hari lalu kita bicara tentang Petrus yang kepo, artinya dia mau merasa mencari tahu orang-orang yang mungkin punya masalah, dia mau cari tahu lebih dalam, karena mau melihat bagaimana kehidupan orang lain seterusnya. Padahal Tuhan bilang urus aja dirimu sendiri, urusanmu, jangan urus urusan orang lain. Nah, kalau hari ini sotoy, ini bicara sama, sok tahu juga, dia sudah
merasa dia yang tahu segalanya. Itu kalau kita memperhatikan, ya Petrus demikian. Ya, dikatakan di sini, oh itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Wah, luar biasa. Ya, sebelumnya Yesus menyampaikan bahwa apa? Ya, dia akan menderita, dia akan disalibkan, anak manusia akan mati dan kemudian bangkit. Ya, tapi dia sok tahu bahwa itu tidak akan menimpa engkau. Nah, ini yang terjadi. Kemudian apa? Ya, mungkin dengan demikian dia merasa bahwa wah, dia dapat perhatian begitu ya. Karena sebelumnya kan Tuhan memuji dia kan, bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ya. Bahkan dikatakan engkau disebut Petrus ya, di batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Itu luar biasa. Tapi seketika juga ya dia menjadi orang yang demikian. Nah, yang kedua adalah apa? Ya, mempertontonkan dan membuat dirinya ya jadinya bodoh, bahkan malu ya. Kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya juga demikian. Akhirnya kita tahu dia menyangkal Yesus kan. Nah, itu kan memalukan ya. Bahkan hal yang Yesus sungguh-sungguh tegur keras di sana dikatakan Yesus tidak sampaikan Petrus, Kefas atau Simon, tapi dikatakan di sini iblis gitu ya. Nyala engkau iblis kan gitu ya. Jadi artinya ini satu pekerjaan yang memang bisa membuat apa yang disebut dengan jalannya Tuhan ya, pikiran-pikiran yang Tuhan itu bisa apa ya, diubah, disalah artikan, bahkan ya menjadi sesuatu yang menghalangi akan kehendak Allah nyata. Nah, ini terjadi dimanapun ada ya, orang-orang yang demikian. Karena itu ya sebaiknya mari kita ya, tanggalkan sikap dan sifat yang sotoy atau sok tahu atau merasa paling tahu atau belaga tahu. Tapi mari kita melakukan 3 hal. Yang pertama, ya, percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, maka dia akan bertindak. Itu Mazmur 37 ayat 5. Artinya ya kehidupan ini adalah dalam tangan Tuhan. Mari jangan kita sok tahu, tapi berserah, percaya, yakini bahwa dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi-tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana dan janganlah menganggap dirimu pandai. Itu di dalam Roma pasal 12 ayat 16 bagian B. Bahkan di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri ya. Jadi memang ini hal yang harus disadari. Mari kita pikirkan saja ya perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Itulah hidup kita harus kita pikirkan dan kaitkan dengan kekekalan. Dan yang terakhir adalah dalam Yosua 1 ayat 7 ya, hati-hatilah bertindak atau bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh ya, hukum yang Tuhan sampaikan. Kemudian jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kamu berhasil kemanapun kamu pergi. Ya, maka ketika 3 hal ini kita lakukan, maka pastilah ya kita akan sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Dan bukan hanya berkat, di sini dikatakan beruntung ya, bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Tuhan kiranya memeteraikan dan menolong kita supaya kita tidak menjadi orang yang sotoy, tahu, tapi orang yang sadar bahwa dialah Tuhan yang Maha Tahu yang memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh merendahkan hati kami dan meletakkan seluruh pikiran perasaan kami untuk sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar diberkati dan boleh Tuhan buat berhasil. Berkati sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian jemaat Tuhan, kiranya Tuhan menolong memberkati sepanjang hari ini. Tuhan Yesus. Shalom.